saya dokter. Saya coba untuk mulai dari, kan Bapak Ibu tahu ya, kalau memang penyakit itu banyak di kita. Dan Indonesia itu masih, kalau istilahnya itu bahasa kerennya double burden, beban ganda. Di satu sisi kita penyakit infeksi seperti tuberkulosis, HIV itu masih tinggi, bahkan tuberkulosis nomor 2 di dunia. Satu lagi kita juga masih menantang. Tantangan kita adalah penyakit yang seperti tidak menular, hipertensi, diabetes, jantung, ya. Ternyata itu kedua-duanya dipengaruhi oleh makanan, ya, makanan, dan makanya itu dia. Jadi kita walaupun untuk mempertahankan kesehatan kita, akses terhadap makanan sehat itu wajib untuk diperoleh. Ya, dan peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga sebagai pusat untuk pengambil keputusan untuk budaya hidup sehat, keluarga untuk sebagai contoh untuk nanti diterapkan ke tadi anak-anak cucu-cucu kita. Disitulah peran keluarga penting untuk nanti memastikan bahwa anggota keluarga kita itu bisa akses terhadap makanan sehat. Satu sisi lagi tadi kan ada infeksi tidak menular yang tadi kami katakan, kita masih juga harus berjibaku dengan stunting. Jadi satu sisi kita punya anak kurang gizi, tapi satu sisi ada anak yang obesitas. Jadi kok berlawanan ya. Nah itu semua sebenarnya adalah bagaimana kita pola hidup sehat, hidup sehat. Nah, kembali ke pola hidup sehat, dan saya katakan untuk perubahan perilaku untuk budaya hidup sehat kita harus mulai dari keluarga. Saya akan membagi topik outline presentasi saya menjadi 3, yaitu melalui peran edukasi, lalu peran engineering itu bukan mesin ya, tapi pengkondisian, karena dimanapun kalau kita sudah tahu tapi kita tidak ada akses itu nggak akan mungkin ya. Dan satu lagi adalah enforcement atau ke arah kebijakan. Nah dari keluarga sendiri ya Bapak Ibu, saya yakin pasti ibu-ibu yang dari sini kan sebagai relawan sudah pada kita mengenai apa sih pola perilaku hidup bersih dan sehat. Tahu kan Bu PHBS? Tahu kan? Jago. Nah, sesimpel perilaku atau sesederhana perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa benar-benar menjadikan kita sehat. Contoh mencuci tangan saja itu sudah bisa untuk memutus rantai penularan penyakit infeksi. Ya, kalau kita terkena penyakit infeksi, pastinya kita akan ada rasa nafsu makan segala macam. Jadi itu PHBS itu dimulai dari keluarga juga. Satu sisi kebersihan rumah dan lingkungan itu penting sekali ya. Lalu pencegahan penyakit infeksi maupun infeksi ya, sehingga pengetahuan tentang gizi seimbang ya itu juga penting sekali untuk bagian dari media edukasi. Nah, tadi Prof. Kamula sudah katakan teknologi informasi bisa menjadi media untuk dipakai untuk menyebarkan informasi. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, semua para relawan, kita harap pulang dari ruangan ini ibu bapak itu bisa mendapatkan bekal untuk pengetahuan ya, yang nantinya akan bapak ibu bawa pulang untuk bapak ibu sebarkan kepada keluarga-keluarga. Ya. Jadi bisa melalui dengan teknologi WhatsApp group dan segala macam ya, atau dengan teknologi sekarang banyak IG, Facebook segala macam. Jadi itu bisa dipakai. Itu tentang edukasi. Yang kedua tentang pengkondisian atau engineer. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kita akses ke makanan sehat, itu ternyata nggak mudah. Tadi dari tanah pun tadi Prof. Suwardi sudah mengatakan tanahnya terbatas, tapi tidak berarti Bapak Ibu sekalian di keluarga tidak bisa akses ke makanan sehat. Kebun-kebun tanah di rumah itu kan bisa dipakai. Ya, jadi penting untuk ketersediaan bahan makanan segar dan terjangkau. Ya, bisa menanam sayuran dan tanaman obat di rumah. Ya. Dan tentunya harus difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan untuk tanam, pupuk murah, ya. Ya, kita tahu sekarang ada hidroponik, aquaponik dan sebagainya, dan tentunya pelatihan untuk pengolahan makanan sehat. Nah, terus gimana dong rumah-rumah yang nggak punya tanah, ya, yang memang sekarang banyak lah ya, yang keterbatasan lahan tadi. Nah, disinilah peran teman-teman dari FOI, ya, untuk tadi membantu untuk mengumpulkan produk-produk atau produsen-produsen
makanan sehat atau bahan-bahan makanan sehat ke dalam satu tempat agar bisa diakses oleh masyarakat melalui akses pasar lokal atau koperasi, ya, supaya nanti mereka dan keluarga bisa mendapatkan makanan sehat dan bahan makanan sehat yang lebih terjangkau dan lebih aksesibel lagi. Ya, dan tentunya ini semua tidak akan bisa terjadi tanpa ada kepemimpinan dari pemimpin lokal. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian di sini relawan, saya yakin Bapak Ibu adalah pemimpin untuk keluarga-keluarga di wilayah Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, yang terakhir adalah, dan semua tadi edukasi pengkondisian akan tidak mungkin kalau tanpa enforcement atau kebijakan. Ya. Kita bicara kebijakan di sini, Bapak Ibu sebagai jembatan antara keluarga, ya, dan Pak RT Pak RW itu. Karena gimana juga Pak RT Pak RW itu juga perpanjangan tangan dari Pak Lurah. Ya. Kalau Pak Lurah ngomong A, pasti masyarakat pasti akan nurut, ya kan? Yakin deh. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita Bapak Ibu sekalian tidak sendiri, tapi kita harus beradvokasi kepada Pak Lurah, ya, untuk memastikan kan Pak Lurah nanti dari desa, ya. Nah, dana desa itu gimana caranya masuk ke anggaran untuk tadi misalnya lumbung pangan atau lebih ke arah, jadi penganggaran desa itu bisa dianggarkan untuk kepentingan bahan makanan di wilayah masing-masing, ya. Jadi itu bisa Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke sana. Lalu juga kerjasama dengan mitra-mitra baik pemerintah maupun pemerintah seperti Bapak Ibu sudah kerjasama dengan FOI, itu sangat bagus sekali. Itu bisa dilanjutkan dan tentunya merangkul petani-petani sebagai mitra produsen untuk memastikan rantai makanan sehat dari produsen, produksi sampai ke mulut manusia tanpa ada gangguan hama manusia. Kalau tadi Prof. Suwardi bilang ada hama ulat segala macam, kalau rantai makanan itu hama manusia atau koruptor, ya, atau tengkulak gitu, ya. Oke, nah apresiasi saya terhadap FOI yang sudah memberikan contoh terapan dari 3 tadi, edukasi, enforcement, dan engineer pengkondisian, ya, melalui acara ini, ya. Dan kesimpulannya terakhir, keluarga perlu akses makanan sehat, ya, mulai dari saat hamil, ya, sampai usia lanjut, ya. Dan itu semua membutuhkan proses yang sistematis dan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan, penyediaan pelatihan-pelatihan, memberi informasi-informasi yang sangat valid dan kemitraan untuk memastikan semua anggota keluarga terampil dan sadar akan pola hidup sehat, pengolahan dan akses terhadap makanan sehat bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, supaya nanti kita bisa tularkan ke anak-anak kita. Keluarga sehat, individu sehat.